Oke, setelah kita dari blok penyungkupan, blok selanjutnya adalah blok penyapian atau blok 50%. Artinya apa? Intensitas cahaya matahari sudah naik bertahap menjadi 50%. Mari kita ambil acak. Ini adalah bibit yang baru pindah dari blok penyungkupan atau blok 75% dengan naungan 25% ke blok penyapian atau blok dengan naungan 50%, intensitas cahaya matahari masuk 50%. Ini sama seperti tadi yang saya paparkan di sana. Jumlah helai daun sudah bertambah, ketinggian sudah bertambah. Ini helai daun bertambah. Kekompakan tadi sudah mendekati 50%. Belum bisa kita pegang dan lepas polybagnya. Oke. Ini contoh bibit yang baru dimutasi. Oke, selanjutnya kita cari bibit di blok penyapian atau blok 50% ini yang siap pindah ke blok selanjutnya atau blok pengerasan. Blok dengan naungan 25%, intensitas cahaya matahari masuk sudah 75%. Mari kita cari. Tidak usah jauh-jauh. Ini kita ambil acak. Ini contoh bibit di blok penyapian atau blok naungan 50%, intensitas cahaya matahari masuk 50% yang sudah siap dipindahkan ke blok pengerasan. Rata-rata umur di sini kami pakai 3 bulanan kurang lebih. Ini contohnya bibit yang siap. Ketinggian sudah bertambah, jumlah helai daun bertambah lagi, kekompakan ini sudah 50% lebih. Ini sudah mulai bisa dipegang. Sudah mulai, tapi kalau kita hentak jatuh. Ini kita ambil standar bibitnya rata-rata. Dia untuk bibit di sini banyak yang lebih tinggi dari ini, tapi kita ambil yang menengah atau rata-ratanya. Ini siap mutasi ke blok pengerasan. Umur bibit ini di blok 50% 3 bulanan, di blok 75% atau blok penyungkupan sudah 2 bulan. 3 tambah 2 berarti kurang lebih 5 bulanan atau 4 sampai 5 bulan. Jadi itu kita kembalikan. Mari kita lanjut, kita cari ke blok sini. Baik, ini masih blok penyapian atau blok 50% dengan naungan 50%. Kita lihat sudah siap. Kita ambil lagi yang betul-betul umur bibit pada blok ini yang sudah betul-betul 3 bulan atau 5 bulan dari awal bibit dari penyungkupan. Ini contohnya bibit-bibit yang sudah siap. Ini bibit yang betul-betul sudah harus segera dimutasikan ke blok pengerasan karena ketinggian sudah cukup tinggi, sudah mulai tumbuh percabangan. Ini media sudah cukup kompak. Ini sudah mengarah ke 75%, jadi memang harus sudah dipindahkan ke pengerasan. Jadi blok syarat bibit blok 50% atau blok penyapian siap mutasi ke blok pengerasan adalah: pertama, kekompakan media sudah mendekati 75%. Kedua, ketinggian nyata sudah harus bertambah seperti yang terlihat. Tidak harus setinggi hampir 50 cm, bisa 40 cm. Sudah mulai muncul percabangan. Ada bibit yang sudah tinggi dan siap tapi belum muncul percabangan. Ada jenisnya, tapi ini sudah muncul percabangan. Kekompakan sudah lumayan. Ini sudah mulai digoyang-goyang, sudah bisa.
Jadi bisa dipahami, kekompakan sudah mendekati 75%, ketinggian sudah bertambah, jumlah helai daun sudah bertambah, dan sudah muncul percabangan. Jadi ini memang tidak boleh kita pegang bibit seperti ini, tapi untuk memberikan semacam contoh, artinya kekuatan dari tahapan-tahapan perjalanan bibit dari awal sampai siap tanam. Oke, kita kembali. Kita langsung ke blok pengerasan. Terakhir kita ke blok pengerasan. Setelah 2 bulan di blok penyungkupan 75%, kemudian 3 bulanan di blok 50% atau blok penyapian, bibit selanjutnya kita mutasikan ke blok pengerasan. Blok pengerasan bertujuan untuk, pertama, yang paling utama adalah memperkuat batang. Itu karena diberi nama blok pengerasan, memperkuat batang, memperkokoh kekompakan antara media dengan akar, dan tentu proses fisiologi tanaman akan lebih bagus karena intensitas cahaya matahari sudah masuk 75%. Mari kita lihat. Ini contoh blok, tunjukkan dulu. Baik, kita ambil salah satu bibit yang baru masuk lah. Kita ambil acak. Ini bibit baru masuk dari blok penyapian atau blok 50%. Seperti tadi ketinggian. Kalau yang saya simulasikan tadi sudah tinggi, ini tinggi standar kita ambil. Jumlah helai daun sudah bertambah, kekompakan sudah cukup. Kemudian satu lagi, telah mulai muncul percabangan. Kita ambil contoh yang tidak muncul percabangan, ada. Tapi ini sudah umur siap mutasi ke blok 75%. Baik, kita lanjut. Sekarang kita cari bibit yang siap untuk dimutasikan ke open area. Mari. Bibit di sini rata-rata sudah siap untuk dimutasikan ke open area. Di open area 1 minggu dan langsung di dropping ke lapangan. Contohnya, kalau kita ambil tinggi ini sudah siap. Kita cari yang lain, yang standar. Ini sudah ada yang sangat tinggi, kita ambil yang menengah saja. Ini adalah bibit yang siap dimutasikan ke open area 1 mingguan lalu ditanam ke lapangan. Sengaja saya ambil yang tidak mempunyai percabangan, artinya saya ingin menunjukkan bahwasanya ini siap untuk ditanam ke lapangan. Pertama, ketinggian sudah melebihi 50 cm, jumlah helai daun sudah ada, kemudian kekompakan media sudah cukup kuat. Jadi ini syarat bibit siap mutasi ke lapangan adalah bibit cukup kuat. Kita coba agak ekstrim. Sebenarnya tidak boleh karena bibit susah untuk ditanam. Kita coba lepas ke tanah. Kita lihat kekuatan kekompakan medianya. Ini sangat tidak mau saya lakukan, tapi terpaksa untuk menunjukkan bahwa saya ini siap tanam. Saya sangat sayang dengan bibit ini, setengah mati kita tanam. Tapi untuk memberi contoh mau tidak mau. Oke, siap. Jadi bibit tetap kuat. Ini adalah bibit siap tanam ke lapangan, tapi harus 1 minggu di open area dulu. Cahaya masuk 100%, 1 minggu baru di drop ke lapangan. Ini syarat bibit siap ke lapangan, kekompakan media sudah 100%. Kalau ini sudah mungkin ya kita anggap 95%, 1 minggu di open area nanti sudah 100% kompak. Tapi ini sebenarnya sudah 100% kompak. Syaratnya lagi, ketinggian sudah di atas 50 cm, jumlah helai daun sudah cukup banyak,
percabangan sudah mulai. Sengaja saya ambil yang tidak ada percabangan untuk menunjukkan standar bibit siap tanam ke lapangan. Coba cari yang sudah bercabang-cabang, tunjukkan yang siap dimutasikan. Baik, kita akan tunjukkan satu bibit yang siap tanam. Ini jenis nyato, artinya di persemaian itu banyak jenis. Dalam satu jenis itu sifatnya berbeda-beda. Ada yang lambat pertumbuhannya, ada yang cepat, ada yang sedang. Artinya apa? Kualitas bibit di hutan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena pastilah induknya berbeda-beda. Kita tidak tahu klon mana yang bagus, bibit mana yang bagus, kita ambil semua. Jadi jika pertumbuhan di persemaian bagus, berarti kemungkinan ini dari induk yang bagus. Ini contohnya, pertumbuhannya lebih besar dari yang lain. Banyak hal yang mempengaruhi, bisa jadi umurnya sudah lebih dari 2 bulan di blok pengerasan atau blok. Ini contoh percabangan jadi saja. Jadi itulah gambaran singkat mengenai pergerakan bibit di persemaian. Jadi kalau kita buat umur-umur per bibit, umur-umur bibit dalam blok-blok tertentu itu bukan asal buat. Memang ada analisa dan coba jenis-jenis tertentu perlu diperlakukan khusus selama 2 bulanan di blok penyungkupan dan hanya bisa dengan naungan 75% atau intensitas cahaya matahari masuk 25%. Setelah bibit 2 bulanan di blok tersebut, ada bibit-bibit tertentu yang mengalami stagnan pertumbuhan. Kenapa? Karena dia sudah mulai tumbuh akar, daun, ketinggian sudah. Artinya apa? Dia perlu perlakuan lain, perlu cahaya lagi. Kita tambah di blok 50%, cahaya masuk 50%, sehingga dia proses fisiologi pada tanaman berjalan. Kalau tetap di naungan 75%, dia akan stagnan, terhambat proses fisiologi tanamannya. Makanya kita masukkan ke blok 50%, cahaya masuk 50%, prosesnya berjalan kembali. Proses fisiologi terutama proses fotosintesis. Kalau sudah 3 bulan di blok 50%, akar sudah tambah banyak, daun sudah banyak, ketinggian sudah bertambah. Kalau kita diamkan terus di situ, tetap akan berpengaruh negatif, stagnan lagi. Kenapa? Dia perlu perlakuan lain, apa? Penambahan cahaya lagi. Makanya kita pindahkan ke blok 25% atau pengerasan. Tujuan apa? Mengeraskan batang, ngompakkan akar dengan daun. Kemudian dengan cahaya masuk 75%, artinya apa? Proses fisiologi tanaman berjalan hampir mendekati normal. Jika sudah 3 bulan di blok ini, dia perlu adaptasi dengan lingkungan sebenarnya di open area, naungan 0%, cahaya matahari masuk 1%. Maka bibit tersebut sudah seperti di alam aslinya. Begitu. Jadi jangan salah pengertian mengenai blok-blok dalam persemaian. Semoga semua bisa pahami. Bibit harus diperlakukan khusus, perlakukan intensif, sehingga bibit betul-betul ditanam di lapangan adalah bibit-bibit yang siap tanam dan harapannya tumbuh bagus. Saya pikir cukup paparan singkat tentang persemaian, bagaimana proses dari awal sampai akhir, dari awal nanam sampai bibit siap tanam. Terima kasih, semoga bermanfaat.